Halo, selamat datang kembali di Studio 6062. Pada tahun pelajaran baru, biasanya kita membuat ruang kelas virtual baru, seperti di Google Classroom ya. Jadi kalau ketika kita membuat ruang kelas baru, artinya kita harus mengundang siswa untuk bergabung dengan kelas yang baru kita buat tadi. Nah, di video ini, saya akan coba jelaskan, saya akan coba berikan tips bagaimana cara mengundang banyak siswa sekaligus ke dalam satu ruang kelas ataupun ke beberapa ruang kelas di Google Classroom secara sekaligus. Tetapi sebelum itu, video ini merupakan bagian dari beberapa video saya sebelumnya, yaitu bagaimana cara mengarsipkan kelas secara massal, bagaimana cara membuat ruang Google Classroom secara massal, di mana link pada video-video tersebut silahkan cek pada deskripsi video ini. Namun pada tutorial kali ini kita hanya akan fokus bagaimana cara menambahkan siswa ke dalam ruang kelas atau beberapa ruang kelas sekaligus di Google Classroom. Seperti apa caranya? Simak video tutorial berikut ini. Baiklah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja adalah alamat email siswa. Begitu juga dengan guru ya, jadi boleh nanti di-combine. Yang kedua, tentu sudah ada disiapkan ruang kelas yang akan kita jadikan kelas dan akan mengundang siswa masuk ke dalam ruang kelas ini. Di sini saya akan memberikan 3 contoh kelas saja. Tapi seandainya kalaupun banyak juga tidak ada masalah, bisa dilakukan juga. Oke, setelah kita membuka ruang kelas, saya akan berikan tunjukkan sebentar bahwasanya di kelas ini belum ada siswanya sama sekali ya. Begitu juga dengan di kelas yang B dan kelas yang C. Selanjutnya masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Kita masuk ke Google Drive. Kemudian biasanya di Google Drive yang digunakan untuk Classroom itu akan ada namanya folder Classroom. Oke, dan ini adalah kelas-kelas yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya kita membuat ini spreadsheet terlebih dahulu ya. Buat spreadsheet, kemudian nanti silahkan dikasih nama. Di sini saya kasih nama Classrite dan ini adalah masih kosong. Tidak ada doc isinya apa-apa, di bawah juga kosong. Baik, yang harus kita lakukan adalah menginstal. Saya akan sedikit percepat dalam langkah ini karena saya sudah membahas detail di video-video saya sebelumnya tentang Classrite ini. Baik, kita akan ulangi tapi sedikit lebih cepat. Jadi kita masuk ke add-on, kemudian nanti pilih get add-on. Klik. Dan yang selanjutnya kita tulis saja di sini ya, untuk mencari add-onnya, Classrite. Kita tulis Classrite seperti itu dan enter. Nanti akan ada icon seperti ini, kemudian klik dan nanti tulis install saja. Karena saya sudah install, maka di sini tulisannya uninstall. Installnya cukup sederhana, cukup next saja, dan kalau sudah tutup selesai. Seperti itu. Untuk detailnya lihat di video saya sebelumnya ya. Oke, setelah berhasil diinstal, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat list. Oke, kita kembali ke add-on, kemudian pilih Classrite, dan pilih menu Create Sheet. Create Sheet itu untuk mengeluarkan semua menu yang ada pada Classrite ini. Jadi kita pilih Create Sheet. Maka di bagian bawah ini akan ada beberapa sheet yang baru saja di-render oleh Classrite. Yang langkah berikutnya, kita harus mendapatkan ID pada setiap mata pelajaran ataupun kelas yang kita miliki. Di sini kan kita ada 3 kelas. Jadi kita pilih sekali lagi add-on, kemudian pilih Classrite, pilih yang namanya Course Manager. Selanjutnya kita ambil yang namanya List Courses. Oke, List Courses kita klik. Setelah selesai, kita sekarang berada di sampel ya. Kita ambil yang namanya List Courses, yaitu 1.2. Nah, sekarang di sini sudah ada nih. Kelas saya adalah ABC ini ya. ABC ini, yang lain-lain itu
abaikan saja. Nah, supaya tidak mengganggu saya delete aja lah. Oke, sekarang saya ada 3 ABC. Seperti di sini kan, kelas A, kelas B, kelas C. Begitu juga di sini kelas A, kelas B, kelas C. Yang harus kita lakukan adalah mengambil dari kode kelasnya di sini, ID. Oke, jadi saya akan ambil 3-3-nya. Oke, saya ambil. Kalau mau satu dulu nggak apa, kita buat satu dulu ya. Saya ambil kelas A dulu. Kelas A, saya copy. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke bagian invite student. Nah, di sini kan ada menu invite student. Jangan yang add student karena ini khusus untuk admin. Oke, selanjutnya ID tadi, ID yang kita buat di list course tadi ini, yang kita copy, itu letakkan di bagian invite dan diletak di sini. Paste. Oke, dan yang berikutnya adalah kita masukkan email siswa yang akan diundang. Begitu juga dengan email gurunya. Nah, di sini saya akan tulis email saya sendiri. Seperti itu. Kemudian di bagian role-nya kita tulis dengan nama student. Kalau seandainya mau mengundang dari beberapa siswa ataupun guru, nanti kalau guru di sini ditulis sebagai teachers ya. Nah, kebetulan di sini kan saya cuma punya 1 email. Contoh nih, saya akan mempunyai 10 email begitu. Berarti di sini saya tulis A10. Oke. Dan ini kodenya semuanya harus sama. Karena dari 10 email ini nanti akan masuk ke dalam kelas yang sama ini. Kalau seandainya ada 50 siswa sekaligus, masukkan saja 50 emailnya di sini semuanya. Dan kodenya pastikan juga sama. Artinya 50 siswa tersebut contohnya akan masuk ke dalam kelas A. Ini adalah kode kelas A tadi kan. Tetapi saya tidak mungkin untuk mengundang email saya sendiri ke dalam kelas yang sama. Banyak seperti ini kan. Ini hanya sebagai contoh saja. Saya juga tidak akan memasukkan email orang, karena kalau saya masukkan email orang di sini, orang itu akan otomatis terundang dengan kelas yang saya buat untuk latihan ini. Jadi saya hapus saja. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau saya mau memasukkan email ini ke kelas yang lain, maka saya cukup mengambil sekali lagi kode kelas ini, kode kelas. Nah, seperti ini. Oke, saya masukkan ke invite dan saya letak di sini. Akhirnya ini saya samakan. Maksudnya apa? Pemilik email ini akan diundang ke kelas ini. Pemilik email ini akan diundang ke kelas ini, pemilik email ini. Ini adalah 3 kelas yang berbeda dan kita akan langsung memprosesnya sekaligus. Seperti itu. Jadi kalau emailnya banyak, maka nanti yang bagian ini mungkin di bawahnya ya. Di bawahnya begitu. Oke, selanjutnya kita cek terlebih dahulu untuk membuktikan bahwasanya kelas saya ini memang tidak ada siswanya. Di bagian B, kelas B, saya cek di bagian people kosong. Oke, di kelas yang C juga bagian people kosong. Belum ada ya. Jadi ketika ini saya proses, harusnya email ini akan diundang masuk ke 3 kelas ini sekaligus. Karena biasanya kalau kita memasukkan kelas itu kan seperti ini, people, kemudian kita add satu persatu seperti itu kan, kita masukkan emailnya. Walaupun kita juga bisa mengundang dengan cara memberikan ID. Oke, baik, langsung kita render. Masuk ke add-on, kemudian pilih class right, pilih student manager, dan selanjutnya pilih invite student. Ini akan memproses sampai ini ditulis successful. Oke, sekarang sudah invitation successful, invitation successful, invitation successful. Artinya, pemilik email ini sudah diundang ke dalam 3 sekaligus, 3 kelas sekaligus. Kita cek ya. Ini di bagian A, ini kelas A ya. Tadi kan masih kosong. Sekarang kita lihat, kita refresh dulu. Sudah ada kan? Ini. Oke, sekarang kita kembali ke kelas yang B. People, sudah ada kan?
Dan kita cek juga di bagian kelas yang C. People. Oke, tiga-tiganya sudah masuk. Jadi begitu cara mengundang beberapa email sekaligus ke dalam ruang kelas yang berbeda-beda. Tidak perlu kita membuka kelas kemudian menambah email satu persatu seperti yang biasa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini dapat membantu pekerjaan kita dalam menambahkan siswa, terutamanya saat mengundang ya. Karena walaupun begitu, kita juga bisa memberikan berbagai cara undangan. Yang itu adalah cara pertama. Mungkin kita juga bisa memberikan kode kelas ini ya. Kode kelas ini kita besarkan dan ini kita bagikan. Sehingga nanti siswa itu akan dapat bergabung dengan menu di sini join class. Atau selanjutnya kita juga bisa memberikan link dari Classroom ini sehingga mereka bisa bergabung dengan kelas yang kita bagikan. Oke, demikian cara cepat menambahkan siswa ataupun beberapa siswa ke dalam beberapa kelas sekaligus tanpa harus melakukannya satu persatu. Yang paling terpenting kita mempunyai alamat email dari siswa tersebut untuk selanjutnya kita undang ke dalam kelas yang akan kita jadikan sebagai tempat belajar online. Demikian, mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Terus jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton dan memberikan dukungan pada channel ini. Jangan lupa subscribe. Bagi yang belum subscribe, berikan like dan komen apabila ada masukan ataupun kritik dan saran pada kolom komentar. Jangan lupa juga share. Terima kasih dan saya akhiri, sampai jumpa lagi.